Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anakku semuanya, ya. Ikhwan dan akhwat siswa kelas 6 SD Islam Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan di hari ini, walaupun ya, suasana kita sama-sama kehilangan sesosok ya, guru, ustadz yang sering menasihati kita, tetapi kita juga harus tetap belajar walaupun kondisi yang sudah kalian ketahui di hari kemarin kita libur karena memang seluruhnya baik guru, murid dan seluruhnya merasakan kehilangan sesosok Ustadz Soleh Umri Hafizahullah Ta'ala. Tetapi kita doakan beliau, kita berdoa agar beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelak dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku semuanya, siswa kelas 6, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita, yaitu kita masuk tematik 6H subtema 1 pembelajaran ke-5 dan ke-6 ya. Kita masuk pembelajaran ke-5 yaitu muatan terpadu IPA, yaitu menjelaskan revolusi bumi dan pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari pada orbitnya atau pada garis elips. Ya. Terjadinya revolusi bumi yaitu mengakibatkan terjadinya perubahan musim dan waktu yang perubahan musim. Waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari adalah atau disebut dengan kala revolusi bumi adalah 365,5 hari. Ya, sehingga kala revolusi bumi tersebut digunakan sebagai perhitungan waktu 1 tahun sama dengan 365 hari dan setiap 4 tahun sekali digenapkan menjadi 366 hari. Atau lebih dikenal dengan tahun kabisat. Selanjutnya adalah apa pengaruh revolusi bumi dalam kehidupan manusia? Silahkan kalian baca teks halaman 30 dengan seksama. Secara ringkas, teks yang pertama, bumi berevolusi pada orbitnya berbentuk elips dan juga bumi berputar pada porosnya dengan kemiringan yaitu 23,5 derajat terhadap porosnya. Yang kedua, kemiringan terhadap porosnya dan gerak revolusi bumi menyebabkan gerak semu tahunan matahari. Adapun pengaruh revolusi bumi lainnya adalah terjadinya perubahan musim di belahan bumi utara dan selatan. Untuk poin ketiga ini insya Allah kalian bisa baca teks halaman 30 dan nanti bisa simak di pembelajaran berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke muatan bahasa Indonesia, masih di pembelajaran ke-5, yaitu menyajikan informasi penting menjadi teks. Apa yang ingin kamu ketahui dengan adanya revolusi bumi? Maka bacalah teks pada halaman 30 dan carilah 3 informasi penting dan tulislah pada kolom halaman 32. Kita lanjutkan lagi yaitu pembelajaran ke-6 muatan terpadu bahasa Indonesia, yaitu menyajikan informasi penting dari teks. Anak-anakku sekalian siswa kelas 6, untuk mengetahui informasi yang bersifat nyata, teks non-fiksi adalah
Sebuah karangan dibuat sesuai kejadian yang nyata dan memuat data-data ilmiah. Contoh teks non-fiksi antara lain yaitu berita, makalah, karya ilmiah, biografi, artikel, skripsi, dan lain-lain. Anak-anakku sekalian, apabila kalian ingin mendapatkan informasi penting dari sebuah teks non-fiksi, kamu dapat membaca teks dengan teknik membaca memindai, yaitu apa? Teknik membaca cepat dan mencari informasi penting. Setelah kalian membaca teks pada halaman 37 dan carilah informasi penting pada teks tersebut serta salinlah informasi pada tabel yang berada di bawah akhir teks tersebut. Baik, anak-anakku, ikhwan dan akhwat siswa kelas 6, kita masuk ke masih di pembelajaran ke-6 yaitu muatan terpadu yaitu PPKN, yaitu menjelaskan kewajiban sebagai warga negara dalam menjaga lingkungan. Setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk ikut serta dalam menjaga lingkungan. Karena apa? Lingkungan merupakan anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Baik lingkungan yang ada di sekitar rumah, di lingkungan masyarakat maupun lingkungan di seluruh alam ini, ya. Sehingga hak warga negara berkaitan dengan lingkungan hidup, maksudnya adalah hak warga negara berkaitan dengan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada pasal 28H ayat 1. Untuk mendapatkan hak tersebut, masyarakat memiliki kewajiban untuk mengelola dan menjaga lingkungan, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama. Karena lingkungan anugerah milik bersama yang harus dijaga sebaik-baiknya agar bermanfaat untuk hidup orang banyak, baik untuk masa sekarang atau generasi selanjutnya. Berkaitan dengan lingkungan di sini yaitu kita menjaga lingkungan agar tidak mengakibatkan hal-hal yang merugikan baik diri kita maupun orang lain. Contohnya, ya, dalam hal membuang sampah, kita tahu sudah banyak yang menginformasikan bahwa sampah harus dibuang di tempatnya dan juga mendaur ulang sampah. Kita sudah bahas di tema sebelumnya yaitu bagaimana kita menjaga lingkungan, ya, yaitu membuang sampah, tidak menebang hutan sembarangan, merusak lingkungan dan sebagainya. Baik anak-anakku sekalian, dalam hal ini kita sebagai manusia harus menjaga yaitu lingkungan, baik lingkungan terhadap tumbuhan ataupun yang lainnya, agar kehidupan yang sehat, kehidupan yang higienis, menjaga kita dari penyakit yang disebabkan tidak terjaganya lingkungan sekitar, apalagi di masa pandemi ini, ya. Maka anak-anakku sekalian selalu jaga kesehatan dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk doa kita dan menjaga kesehatan sebagai bentuk ikhtiar kita agar terhindar dari wabah penyakit khususnya yaitu COVID-19 atau virus corona, ya. Baik anak-anakku sekalian, insya Allah materi Bapak cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.